Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan bahas lagi topik terkait dengan prinsip kerja obat. Jadi ini adalah topik pendahuluan yang saya overview, mungkin bisa menjadi beberapa part ya. Jadi untuk bahasan kita kali ini kita akan membahas atau mengoverview bagian-bagian daripada prinsip kerja obat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah topik terkait dengan prinsip kerja obat. Jadi ini adalah gambaran bagaimana cara obat ini bekerja, dan inilah bagian-bagian yang akan mempengaruhi bagaimana obat itu bekerja. Dan ini adalah tampilan secara umum ya Sobat Sains, dan untuk beberapa kategori obat tertentu mungkin akan berbeda dan bahkan mungkin lebih kompleks bagaimana cara obat itu bekerja. Untuk memahami keseluruhan daripada bahasan ini merupakan bagian daripada kajian biomedik dan farmakologi. Oke, di tahapan pertama di sini teman-teman bisa lihat adanya namanya transmitter dan substans di sini ya. Jadi di sini kategori pertama ada asetilkolin, norepinefrin, dopamin, serotonin, GABA, dan glutamat. Jadi ini penunjukannya transmitter ini, substrat transmitter ini ditujukan kepada nerve terminal. Artinya bagian daripada transmitter ini akan mempengaruhi daripada nerve terminal ini. Jadi di bagian presinap ya. Ini sinapnya, ini presinap, dan ini adalah postsinap yang nanti akan kita bahas secara satu persatu ya nanti ya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada nerve terminal yang akan memberikan pengaruh ya kepada ujung sinap tadi. Jadi ini ada terdiri daripada enzim, ada vesikel juga di sini, ada tulisan reuptake juga di sini. Jadi ini akan mempengaruhi ya prekursor reuptake, dia masuk lagi prekursornya akan mempengaruhi pada enzim, dan ini berupa substrat obat ataupun substrat yang dapat beraktivitas atau mempengaruhi daripada kajian postsinap. Nah, jika ini sudah keluar daripada presinap ya, dan dia akan duduk daripada reseptor channel kompleks di sini, maka itu akan terjadi proses farmakodinamik. Jadi kalau nggak duduk dia di sini dan menghambat, artinya proses farmakodinamiknya itu dihambat. Dan ini akan berbeda-beda ya konsepnya di sini. Mungkin asetilkolin berbeda, norepinefrin berbeda, dopamin berbeda, serotonin berbeda, dan GABA itu pun juga berbeda. Nah, ada yang kita harapkan dia untuk duduk di reseptor ini, dan ada juga yang kita harapkan dia untuk tidak terlalu banyak duduk di sini. Misalnya contohnya GABA ya. Kalau terlalu banyak di sini itu bisa mengakibatkan orang menjadi epilepsi tentunya. Ini akan berhubungan dengan impuls listrik di bagian otak. Nah, itu dia. Berikutnya di sini daripada substrat tadi dia keluar daripada presinap ya, keluar masuk ke bagian sini, dan dia bisa direuptake kembali ya, masuk kepada bagian presinap, atau dia juga bisa didegradasi di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga kalau dia sudah direuptake, sebagian daripada obatnya dia akan diblok dan ini akan menjadi inaktif. Nah di sini. Jadi ini uptake blocker. Jadi dia diblok untuk dilakukannya reuptake tadi. Di antaranya di sini adalah obat-obatnya trisiklik antidepresan atau antidepresan trisiklik kategorinya, dan juga inhibitor enzim di sini. Jadi dia mempengaruhi daripada enzim tadi. Oh iya, tadi ketinggalan adanya bahasan terkait dengan mitokondria di sini. Oke, mitokondria. Oke. Berikutnya, sebagian daripada obat tadi dia akan menginhibit ataupun follow pada bagian prekursor reuptake. Jadi dia bisa masuk ke bagian presinap ya, mempengaruhi enzim, dan ini akan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi daripada substrat yang akan dilepaskan daripada bagian presinap ini. Oke, prekursor tadi bisa disintesa, bisa disimpan atau di storage ya pada bagian vesikel di sini. Dan juga tidak lupanya pada bagian hormon di bagian kanan ini ada hormon endokrin ya, endokrin gland cell. Di sini kategorinya ada endokrin, kategori spesifiknya ada insulin, ada levonorgenin, ada kortisol, ada adrenosteron, ada testosteron, dan estradiol.
Itu untuk endokrin. Sementara untuk yang lokalnya ada histamin, ada serotonin ataupun 5-HT. Ini mirip ya, serotonin juga ada di sini. Ini juga ada di sini, lokal 5-HT. Dan biasanya yang dipakai itu adalah 5-HT2. Nah, ada juga prostaglandin di sini. Ini untuk bagian daripada endokrin gland cell di sini. Jadi ini yang namanya prekursor tadi. Dia akan masuk ke enzim ya, oke, mempengaruhi, dan dia juga bisa merilis ya. Dan dia bisa ditransfer melalui bagian-bagian darah di sini, blood ya, oke. Dan dia juga bisa mempengaruhi daripada reseptor. Jadi cara kerja daripada obat tadi kan nggak hanya satu. Di bagian topik sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan reseptor, di mana diantaranya ada bagian agonis, bagian G protein, dan ketiga ada bagian daripada hormon steroid, dan terakhir ada kinase linked reseptor. Di sini kita hanya bahas 4 ya, sobat sains. Nah, jadi sebenarnya nggak hanya 4 aja di sini bahasan terkait dengan reseptor. Namun ilmu pengetahuan ini bisa berkembang dengan seiringnya waktu dan adanya riset-riset penelitian. Berikutnya di sini dituliskan some drug increase. Nah, jadi beberapa obat itu akan meningkatkan kejadian rilis, dan juga ada yang bersifat sebaliknya. Nah, many drug aktif itu bersifat agonis, sementara itu yang bersifat ngeblok ya, itu namanya antagonis di sini, antagonis reseptor. Nah, dia bersifat antagonis seperti ini dia. Oke, seperti ini. Dia tidak akan mempengaruhi daripada bagian-bagian reseptor ini. Namun dia hanya akan duduk saja. Namun untuk peristiwa farmakodinaminya ini dia akan memblok daripada kejadian-kejadian farmakodinamik. Nah, di sini. Oke, kalau ini adalah reseptor channel kompleks, channel blocker di sini, dan ini G protein coproreceptor, dan bagian kinase juga ada di sini. Oke. Adenylat siklase. Oke. Berikutnya untuk sebagian obat. Nah, jadi kita sudah bahas ini ya. Endokrin, ada kortisol, ada testosteron, ada estradiol, dan lain-lain di sini. Dia akan mempengaruhi daripada bagian-bagian hormon di bagian sistem endokrin. Untuk lebih lengkapnya lagi di bagian ini mungkin kita akan bahas di video terpisah saja ya, sobat sains. Nah, karena ini merupakan overview ya, overview daripada bagian-bagian sini. Mungkin di part 1 overview kita mungkin bahasannya cukup sampai di sini aja dulu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ketik aja di bawah, di komentar di bawah, dan bagi ada yang bisa menjawab dan bahkan lebih ahli daripada saya di sini, bantu jawab pun juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.